berisi ancaman. Ancamannya bukan main, ancamannya pembunuhan. Saya buka kotaknya, ada ayam, bangkai ayam, kepalanya udah dipotong. Nama-nama yang kena dugaan teror ini, yang seirama ini adalah mereka yang cukup konsisten menyampaikan pesan-pesan yang tentang bencana di Sumatera, yang itu kan memang adalah sedikit berseberangan dengan apa yang disampaikan atau dikomunikasikan oleh pemerintah belakangan ini. Saya nggak bisa ngebayangin kalau saya tetap nekat nggak nge-take down itu video, mungkin berlanjut, mungkin ya. Jadi teror itu mengkonfirmasi bahwa pelanggaran atau hal-hal yang mereka sampaikan itu ada. Kalimat ancaman, vandalisme, kiriman bangkai ayam bahkan hingga pelemparan bom Molotov. Terjadi berbagai gelombang teror terhadap sejumlah pegiat media sosial dan aktivis Indonesia yang vokal bersuara tentang penanganan bencana di Pulau Sumatera. Lalu apa maksud dari teror ini dan siapa dalang di baliknya? Bersama saya Arlista Hadi, inilah iNews 5. Belum usai penderitaan akibat bencana yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia, kini muncul masalah baru, yaitu serangan teror dan pengancaman terhadap masyarakat. Aksi teror menyasar ke sejumlah influencer dan penggiat media sosial yang diduga karena aktif bersuara terhadap penanganan bencana. Salah satu influencer yang mendapat ancaman adalah Shirley Anavita. Melalui media sosialnya, Shirley menyebut kediamannya dilempari telur busuk dan kendaraannya dicoret dengan cat berwarna merah. Selain itu, ia juga mendapatkan beberapa lembar surat yang berisi ancaman disertai identitas keluarga. Selain Shirley Anavita, kreator konten DJ Doni, aktor Yama Carlos, dan beberapa pegiat media sosial lainnya juga mendapatkan teror serupa. Mulai dari adanya paket berisi bangkai ayam, surat ancaman, peretasan aplikasi WhatsApp, hingga pelemparan bom Molotov. Kreator konten Ramon Doni Adam alias DJ Doni secara beruntun mendapatkan teror usai menyuarakan kritiknya di ruang publik. Intimidasi bukan hanya mengancam Doni sendiri, tapi juga keluarganya. Tim iNews 5 mendatangi rumah DJ Doni melihat langsung teror yang diterimanya selama ini. Buat yang ngirim bangkai ayam ke rumah gua, lo itu pengecut dan ya. Cara main lo itu masih amatir ya. Harusnya lo belajar dulu sama senior lo. Pemirsa iNews File, saat ini tim iNews File sudah berada di lingkungan kediaman rumah dari DJ Doni. DJ Doni ini adalah salah satu influencer yang juga diteror. Nah, bagaimana kronologinya dan bagaimana ceritanya, kita langsung temui saja DJ Doni. Awal mula diteror itu tanggal 29 Desember jam 8.44. Itu ada 2 orang naik motor Vario merah, pakai masker, pakai helm, semuanya lengkap. Berhenti di sini, yang satu turun, motornya pergi lagi, terus yang satu langsung ngelempar paket ke sini nih, ke bawah. Paketnya itu dilakban, jadi tupperware gede, tupperware yang buat makanan tuh yang gede, dilakban,
ada tulisannya untuk Ramon Doni Adam, DJ Doni. Terus istri saya ada kan di rumah nggak ada orang. Istri pulang jam 9, istri pulang dapat paket ini, nelfon saya, lu pesan paket nggak ada. Ini ada paket mencurigakan, nggak ada pengirimnya. Ya udah pulang sebentar, cepetan. Saya pulang, saya buka, rupanya dalam paket itu ada kertas 3 lembar, kertas berisi ancaman, tiganya. Ancamannya bukan main, ancamannya pembunuhan. Terus saya buka kotaknya, ada ayam bangkai ayam warna hitam, ayam hitam, kepalanya dipotong. Setelah itu apa lagi terjadi? Nah, setelah sehari kemudian, tanggal 31-nya, selang sehari, tanggal 31-nya itu subuh, pukul 3:12, 2 orang dari arah taman sana, habis itu mundur lagi. Coba boleh. Arahnya dari sana. Oke. Arahnya dari sana, datang ke sini, pas tepat di sini nih. Di sini. Tepat di sini Dan. Dia maju dikit, melempar ke sini. Oh, ngelemparnya dari sini. Dari sini ya. ke sana. Tapi waktu itu padam ya, Bang ya? Padam. Jadi pas kalau saya lihat di videonya tuh apinya keburu mati baru lempar. Kalau Tapi enggak, mobil tuh pas di situ ya. mobil kena langsung ke pecahan mobil pecahan molotovnya langsung ke atas mobil. Gue pengen ngucapin selamat tahun baru. Semoga tahun ini membawa keberkahan dan keselamatan bagi kita semua. Terus juga buat orang yang ngelempar bom molotov ke rumah gua, ya. Mending lo itu belajar lagi kalau bikin bom molotov ya. Diketawain lo anak STM. Udah gitu abis ngelempar, lu lari kayak bocil dikejar anjing. Oke. Sama sumbu molotovnya dari sebelah sini. Kemarin masih rapi, TKP masih rapi sebelum polisi datang, olah TKP segala macam dirapiin, barang bukti diambil dibawa pulang, termasuk kertas-kertas yang ancaman itu yang di tanggal 29. Oh, semuanya udah Dibawa ke Polda. Nah, waktu itu berarti bom molotovnya itu sini. Sini pecahnya sini. Pecah sini ke mobilnya, mobil udah dibersihin aja. Kalau nggak banyak pecahan kaca sebenarnya. Waktu itu Abang bisa tahu waktu kejadian bom molotov itu keadaan rumah gimana tuh? Waktu itu lagi hujan ya, habis hujan udah mulai gerimis. Istri saya bangun jam 6.30. Ke bawah ngeliat, kok agak aneh sama orang rumah yang tinggal bantu-bantu saya. Lihat kok banyak pecahan kaca. Sini sampai sini akhirnya dibangunin saya. Akhirnya saya videoin. Sampai ke sini terus lihat atas semua berarti bekas pecahan molotov. Berarti itu yang molotov tuh berarti dari CCTV ini ya, Bang ya? CCTV ini. Ini baru atau Baru gimana? tanggal 30 saya pasang. Begitu ada orang ngirim paket itu, besoknya tanggal 30 saya pasang. Nah, kalau yang paket itu dari mana CCTV-nya? Sana, sebelah sana. Yang mana? Itu sana. Yang ini? Dari dalam. Oh, yang rumah ini? Ya, tapi di rumah ini tapi dalam. Oh, oke. Nah, sudah lapor kan? Udah lapor, langsung lapor karena menurut saya yang molotov ini sudah bisa membahayakan orang banyak. Ya kan kalau coba kalau bom molotov meledak kena mobil meledak dikebakar semua, Mbak. Ini pada penduduk kan sini. Iya. Terus penyidik waktu pas pemeriksaan apa ini datang ke sini, tangkapannya bagus. Jadi begitu saya datang ke Polda, jam 11 saya datang, bikin laporan segala macam, jam 1 saya selesai, saya pulang ke sini, jam 2 sampai orang Polda sini. Dia ke sini, tim pertama sampai jam 5-an lah sebelum maghrib, habis itu mereka pulang, jam 7 datang lagi. Lebih ramai lagi, menyisir seluruh CCTV yang ada di sini, sampai ke depan, pintu ke depan. Pintu depan gerbang. Semua disisir semua. Itu kemarin agak rame. Lebih dari 10 orang kali ada yang malamnya. Kalau terornya itu hanya dua itu aja atau ada WhatsApp ke SMS? WhatsApp ada sih yang telepon-telepon aneh-aneh ada. Yang WA saya nanya, yang aneh-aneh juga banyak. Cuma nggak saya tanggepin sih. Yang bernada ancaman gitu ada juga? Di WhatsApp nggak ada. Kalau di DM Instagram kayaknya banyak. Bukan ancaman juga, kayak semacam kayak lu jangan banyak bacot lu di media sosial, lu memecah belah bangsa gitu-gitulah. Alasan sih nggak ada ya, ini panggilan aja, maksudnya kayak kita harus menyuarakan sesuatu yang benar ya wajar-wajar aja kan. Kan sama kayak semua orang juga sama gitu. Kalau ada yang kira-kira tidak berkenan bukan di kita sendiri ya, tapi kita harus mewakili orang banyak ya, kita harus suarakan. Kan banyak juga kan, saya kan fokusnya ke kebijakan, Mbak. Kebijakan, terus misalnya orang yang dikriminalisasi, terkait guru yang dipecat cuma gara-gara hal kecil gitu kan, banyak. Itu banyak saya suarakan kan hal seperti itu. Salahnya di mana? Kan nggak salah.
istri sama asisten rumah tangga saya yang mungkin agak shock ya, karena nggak pernah menghadapi hal-hal yang seperti ini, gitu. Jadi ya lumayan terguncang. Abang sendiri? Saya biasa aja. Tapi ya tetaplah, maksudnya kita harus waspada walaupun biasa aja. Ya ini kan ancaman ini nggak bisa kita anggap remeh. Bukan berani ya, kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai rakyat yang membayar pajak, ya kita harus mengkritisi kebijakan-kebijakan yang tidak pro ke masyarakat kecil. Apa yang saya sampaikan kan menggunakan data yang sudah ada, misalnya kayak dari media online, misalnya dari media iNews, dari media apapun gitu kan, itu kan cuma saya narasikan kembali melalui perspektif saya. Misalnya saya mengkritisi terkait kebijakan A, kenapa kebijakannya begini, kenapa nggak begini, ini kan bisa begini gitu, dampaknya ini kan itu kan sudah ada di media online, cuma kita sebagai pegiat media sosial mencoba menarasikan kembali dalam bentuk visual. Itu aja sih. Jadi nggak perlu takut juga kan, kita udah ada di media, jadi nggak ada celah untuk dipidanakan karena kita menyampaikan kembali hal yang sudah disampaikan oleh media gitu loh. Belum tahu saya, belum bisa saya simpulkan. Biar teman-teman dari kepolisian yang akan nanti menyampaikan. Iya, mewakili suara keresahan orang banyak. Nggak mungkin suara pribadi saya misalnya, ini kebijakan nih nggak cocok sama gua, terus gua suara, enggak dong gitu. Kita ngeliat respon publik gimana, banyak publik yang menolak loh, ya kita suarakan. Yang saya sampaikan tidak ada kepentingan siapapun. Yang pasti adalah keresahan orang banyak. Hal-hal seperti ini, terus ada yang mengatakan ini adalah rekayasa, ini hati-hati banget. Kenapa saya bilang hati-hati? Ini sama aja, kalian yang mengatakan ini rekayasa, kalian nggak punya empati terhadap korban-korban yang lain. Kayak pemerintah terus cepat tanggap dalam artian buka jalan lagi gitu loh. Jadi misalnya masyarakat kurang apa datengin ke situ gitu. Banyak yang belum tersentuh juga sebenarnya. Bahkan di daerah yang sudah terbuka gitu loh. Jadi memang sebenarnya yang dibutuhkan saat ini adalah pemerintah, adalah komunikasinya menurutku. Dan nggak ada yang bisa menyelesaikan masalah ini kecuali pemerintah. Tinggal bagaimana komunikasinya terhadap publik itu baik. Jangan belum lihat ke lokasi bencana sudah bilang itu cuma ramai di media sosial doang. Kan ini awal mula publik mengarahkan seperti itu. Saya nggak mengeksploitasi bencana. Saya beberapa kali di beberapa kesempatan saya sampaikan saya tidak pernah mengeksploitasi bencana. Jadi saya datang ke Aceh murni bantu aja. Saya nggak pernah kritik bencana kok. Saya nggak pernah kritik bencana. Yang saya kritik selama ini kebijakan aja. Tanggapan dari saya buat teman-teman yang mendapatkan teror sama seperti saya, jangan diam, tetap bersuara. Ya bersuaranya ya tentang terkait fakta yang ada. Misalnya kalian mau datang ke lokasi bencana, ya sampaikan. Ini lokasi di sini, di desa ini, di kelurahan ini, bla 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 masih ada ini. Tolong pemerintah bantuannya segera datang. Itu kan bisa aja, nggak ada masalah. Berharap teman-teman ya nggak usah jangan sampai juga hal seperti ini membuat mentalnya jadi down gitu, nggak mau ngonten aja lagi. Konten aja, kalau nggak kita yang kritik kebijakan, siapa lagi? Gitu, kita perlu bersuara, Mbak. Yang melakukan teror ya benar-benar pengecut maksud saya. Dan pemerintah menurut saya harus segera mengungkap siapa di balik teror ini. Jangan sampai publik malah bertanya-tanya yang bikin teror ini siapa? Ini siapa? Jangan jangan itu sampai saya dituduh rekayasa. Jangan sampai hal-hal seperti ini dibiarkan sehingga takutnya malah dimanfaatkan oleh oknum-oknum atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi mereka memanfaatkan isu ini malah rupanya yang berbuat malah orang lain gitu loh, bukan pemerintah. Kan itu kita takutkan, ya kan, untuk membenturkan antara influencer dan pemerintah. Makanya pemerintah harus segera mengungkap siapa pelaku, siapa dalang di balik teror. Kalau tindakan teror ini adalah untuk menakut-nakuti, pertanyaannya adalah apa yang perlu kita takuti?